mengetahui seluk-beluk pilkada dan kini di studio telah hadir Bima Arya, Wali Kota Bogor, Jawa Barat yang baru saja resmi terpilih. Selamat pagi Kang Bima. Selamat pagi. Selamat pagi. Ngomong-ngomong selamat ya Kang atas terpilihnya. Ya, terima kasih. Selamat. Terima kasih. Banyak tugas nih ya menanti. Iya, mulai bertugas. Gimana Kang? Sudah mulai bertugas atau lagi sibuknya Belum, seperti karena apa sekarang? pelantikannya masih agak lama. Jadi sekarang proses transisi aja. Ya. Proses transisi, berapa lama proses transisinya? Agak lama sampai 7 April gitu. Karena nanti baru berakhir masa jabatannya 7 April. Jadi selama 7 bulan ini saya berkoordinasi dengan wali kota sekarang gitu untuk memperlancar segala sesuatunya. Kalau Kota Bogor itu sebetulnya permasalahan utamanya apa sih Kang? Sebetulnya sama dengan sebagian besar kota di Indonesia ya. Ya. Macet udah pasti, kotor udah pasti, kemudian PKL juga persoalan yang sangat serius. Yang lain-lain itu persoalan pengangguran, kemudian fasilitas kesehatan yang kurang, pendidikan yang belum merata aksesnya untuk semua. Nah itu adalah permasalahan-permasalahan di Kota Bogor yang mirip dengan sebagian besar kota di Indonesia gitu. Cuman karena Bogor mungkin dekat dengan Jakarta, ini ada kekhawatiran ya kalau ini nggak diselesaikan, kalau nggak ada perubahan, kita nggak akan kemana-mana karena pertambahan penduduknya cepat ya. 10 tahun lagi akan bertambah lagi 500.000, kemudian volume kendaraan bertambah, arus dari Jakarta itu yang untuk libur maupun menetap itu semakin banyak, jadi memang harus ada perubahan di kota ini. Oke. Sekarang lagi era pemimpin muda ya, dan terpilihnya Kang Bima ini disebut-sebut sebagai suara warga setempat untuk memilih pemimpin yang muda dan bersih. Itu bagaimana tanggapan Kang Bima sendiri? Iya bisa enggak sebetulnya ya. Karena gini, kalau saya melihat warga itu pada dasarnya ingin melihat satu model kepemimpinan yang berbeda ya. Satu yang lebih bersih ya, kedua mungkin yang dekat dengan warga kalau berdasarkan survei ya. Ya karena kita melihat ya ini bukan soal mudanya barangkali, tetapi soal rekam jejaknya. Rekam jejaknya. Ya kalau kita lihat di beberapa pilkada ya, Mas Jokowi di Solo, kemudian Mas Ganjar di Jawa Tengah, termasuk Kang Ridwan Kamil di Bandung, itu kan ketika di pilkada itu mereka melawan tanda kutip ya, melawan calon-calon lain yang berasal dari internal begitu. Kebanyakan memang dari birokrasi. Nah mungkin karena kawan-kawan yang saya sebutkan tadi latar belakangnya bukan di birokrasi, dianggap punya rekam jejak yang relatif lebih bersih dibanding yang lain. Nah jadi kesimpulan saya sebetulnya bukan soal mudanya, tetapi soal rekam jejak yang dianggap bersih. Dugaan saya seperti itu. Kalau program kerja Kang Bima sendiri apa nih sekarang? Nomor satu menurut saya yang sangat penting itu adalah pembenahan tata kota ya. Pembenahan tata kota. Ya karena tata kota itu pangkal dari semuanya ya. Tata kota yang desainnya itu terintegrasi, terpadu, itu insya Allah akan menyelesaikan sebagian besar persoalan. Ya kalau perdanya ditegakkan ya artinya tidak bisa seenaknya membangun dan memberikan izin ya karena bangunan yang didirikan ya, melanggar perda itu pangkal dari keruutan-keruutan baru. Akan ada persoalan parkir, persoalan lingkungan, persoalan kemacetan begitu. Yang kedua, saya kira prioritas juga akan ditujukan gitu kepada dua persoalan yang menjadi kepedulian warga Bogor. Ya, persoalan PKL, ya, bagaimana PKL ini bisa diselaraskan dengan irama pembangunan di Kota Bogor. Tidak disingkirkan, didekati dengan manusiawi, dirangkul, disediakan tempat begitu. Dan semuanya bisa happy, everybody happy gitu ya. Pengunjung, produsen, konsumen nyaman, ya, pedagang juga senang. Nah, itu rumusan-rumusan yang harusnya bisa ya. Yang kedua juga masalah angkot transportasi. Angkot pasti ya. Ya betul, volumenya harus dibatasi, rutenya diatur, kemudian terminal harus juga ditata supaya memaksimalkan mungkin pengaturan rute trayek di Kota Bogor. Dan Bogor ini kan sebagai kota penyangga Jakarta, kemudian ada wisata, kuliner, dan budaya. Itu prioritas mana yang diprioritaskan Kang Bima? Bogor posturnya itu adalah kota peristirahatan, kota wisata. Ya, kalau mungkin pernah dengar istilah Buitenzorg ya, itu istilah Bogor lama gitu dari Belanda ya. Artinya kota yang nyaman, tidak ada masalah, kira-kira seperti itu. Nah jadi memang desain Bogor ke depan harus seperti itu ya. Saya bercita-cita menjadikan Bogor kota yang nyaman ya, tidak saja untuk bermukim tapi juga untuk berwisata. Setiap tahun itu ada 3 juta arus turis wisatawan ke Kota Bogor.
Nah 3 sebagian juta. besar itu dari Jakarta, wisata kuliner mungkin kalau Sabtu Minggu ya pernah Pasti. jalan-jalan ke Bogor ya. jalan Iya. ke Bogor. Nah itu Keluarga ke sana. itu harus ditata, harus diatur ya. Titik-titik wisata Bogor ya, bukan hanya wisata kuliner ya, tapi ada juga wisata sejarah, wisata alam yang bisa dimaksimalkan sehingga pendapatan asli daerah Kota Bogor itu bisa bertambah dari sektor itu. Nah, sebagai pemimpin muda nih, kalau kita melihat Jokowi yang suka belusukan, kemudian Ya. Ridwan Kamil yang awalnya bersepeda kemudian menjadi supir angkot kemarin, Iya. kalau Kang Bima sendiri bagaimana? Gayanya gimana Gayanya nih atau Kang? mengikuti atau punya ciri khas sendiri nih yang kita tunggu nih sekarang? Ya, pada intinya ada yang universal, ada yang prinsipil. Apa itu yang prinsipil dan universal? Bahwa pemimpin itu adalah pelayan warga, pemimpin itu harus selalu dekat dengan warga. Itu prinsipil. Itu aja ya? Dimanapun juga harus selalu seperti itu. Nah tetapi gayanya, stylenya tentunya berbeda-beda kan. Ya kalau Mas Jokowi mungkin dengan belusukannya, ya Kang Emil, Kang Ridwan Kamil itu dengan sepedanya gitu. Ya saya kira ya ada juga ya cara kita untuk selalu dekat dengan warga sesuai dengan kita. Kalau saya kebetulan senang lari gitu kan. Oh. senang Jadi apa kan olahraga. akan lari terus ke kantor Kang? Hah? Lari ke terus kantor? ke kantor? Iya sekali-kali lah Sabtu kira-kira Minggu, begitu. Jumat ya Oh, bisa. iya, Iya gitu. Sehat ya. Oke Kang, kalau misalnya ini kan katanya banyak yang melansir bahwa kemenangan Kang Bima ini karena banyak dipilih oleh kaum muda. Iya. Setuju nggak sih Kang Bima itu kalau seorang pemimpin itu ya harus mewakili kaum mudanya karena mereka lebih aktif, dinamis, bisa berpartisipasi secara positif, gimana Kang? Iya, sebetulnya kalau pemimpin itu kan harus mewakili semua, bukan hanya satu segmen gitu ya. Tetapi saya melihat memang dari komposisi pemilih kemarin berdasarkan survei dan lain-lain, ya yang memilih saya memang kebanyakan kalangan muda gitu ya. Satu ya karena mungkin dianggap representasi muda dibanding yang calon yang lain gitu ya. Kedua kalangan muda ini saya lihat punya pertimbangan yang rasional dan kritis gitu ketika menjatuhkan pilihan ya. Mereka ingin ada hal-hal yang baru, perubahan gitu. Yang ketiga memang ya selama 15 tahun memang saya menjadi dosen, menjadi pendidik ya, menjadi motivator jadi cukup dekat dengan kalangan muda di berbagai kota apalagi di Kota Bogor gitu. Oke, ini mungkin lebih ke personality ya Kang ya, Iya. bukan tentang pemilihan. Kan ini sekarang memang banyak pemimpin itu anak-anak muda juga sudah mulai bergejolak, Iya. antusiasme terhadap politiknya juga sudah mulai Iya. tinggi. Apakah dengan terpilihnya Kang Bima di sini bisa menjadi apa ya satu pemberitahuan juga secara tidak tertulis kepada calon presiden nanti di 2014 bahwa hey sekarang kaumnya anak muda, Nih, loh, bukan kaumnya kaum muda. yang 60 tahun Nah, lagi. bukan kaum-kaum yang giliran yang sepuh-sepuh Ya. sudah kayak gitu. Gimana? Ya Kang? gini sih, regenerasi itu udah kewajiban. Ya, politik itu tanpa demokrasi, tanpa regenerasi itu basa-basi aja. Ya, jadi harus ada regenerasi. Sudah sunatullah, sudah keniscayaan, sudah kewajiban gitu. Tetapi catatan saya, anak-anak muda itu jangan juga salah persepsi. Yang penting itu bukan mudanya. Yang penting itu karakternya. Yang muda tetapi pikirannya tua juga banyak. Yang muda tapi rekam jejaknya nggak baik juga banyak gitu. Oke. Jadi tidak usah jadi orang muda dan maju ya kalau tidak memiliki rekam jejak yang baik gitu. Yang dilihat dan diinginkan oleh warga, saya melihatnya itu rekam jejaknya tadi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Pilpres, saya kira sama juga ya. Jadi bukan soal mudanya, tetapi mungkin rekam jejak dan integritasnya yang paling penting. Oke. Nah, Kang Gimau ini sebagai pengamat politik Ya. ya, kita melihat tadi rekam jejak dari yang di Makassar itu, Ilham Arif Ilham Syarifudin. Syarifudin. Nah, kemudian itu dengan kasus mahar bagaimana pengembangan Kang Bima? Ya memang mahar ini agak umum ya, dan jamak di berbagai proses pilkada. Ya, tetapi tidak berlaku mutlak. Satu sangat tergantung dengan partainya. Ya, ada partai yang sudah pasti ada uang maharnya. Pasti. Ada ya. Oke. Ada partai yang masih relatif lah ya, tergantung pendekatan, hubungan dan lain-lain begitu. Dan ada partai yang juga opsional gitu ya, tergantung konteksnya. Semua sangat berpulang kepada sang calon, sang kandidat. Ya apakah ikut aturan main ataukah berani menolak aturan main itu atau punya strategi lain. Namanya politik selalu ada strategi, selalu ada cara untuk mencapai titik kepentingan begitu. Nah, dalam pengalaman saya menemukan hal yang sama ya. Jadi komunikasi saya dengan partai-partai pendukung ya alhamdulillah baik ya. Karena memang sedari awal survei itu baik. Biasanya ya
calon itu kalau surveinya jeblok, surveinya jelek, nah dia harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan Oke. tiket gitu ya. Tetapi kalau surveinya baik, ya itu semua menjadi sangat relatif ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini juga, kalau uang dikeluarkan untuk partai itu rasanya juga sudah hal yang normal ya. Ya. Kenapa? Namanya kampanye, partai kan mendukung begitu. Jadi harus menyediakan anggaran untuk saksi-saksi dari partai, kemudian untuk atribut ya, untuk mencetak kaos dan sebagainya, itu wajar. Tetapi yang harus dikendalikan satu adalah jumlahnya, nah dan yang kedua bagaimana supaya itu efisien sampai tepat pada sasaran dan tujuannya. Kalau Kang Bima sendiri waktu pemilihan kemarin memang ada juga memberikan mahar ke partai, Kang? Ya nggak ada, seperti saya sampaikan tadi Nggak ya. ada, ya? Tidak ada. Ya, semua yang saya sampaikan itu kaitannya dengan biaya politik untuk mencetak atribut, untuk uang jadi, saksi, ya seperti Tetap itu. ada tapi untuk kepentingan kampanye. Untuk kepentingan operasional kampanye. Oke. Ya. Kan Ya, kalau karena saya kan dosen, ya pengamat politik ya. Dokter ilmu politik. Nggak punya nggak punya uang banyak juga. Kedua, ya saya rasanya paham ya mana yang boleh mana yang enggak. Saya nggak mau tersandra gitu ya. Nggak mau uang itu menyelesaikan semuanya. Oke. Kan Kang, di Partai PAN sendiri Kang Bima sebagai wakil ya, kemudian didukung oleh Gerindra, oleh PDI, kemudian itu pembagian maharnya bagaimana itu Kang? Masih seputar soal mahar. Pertama apakah harus uang atau harus jabatan atau bagaimana? Ya enggak juga gitu seperti sampaikan tadi kan ini ada 5 partai pendukung gitu ya. Ada partai yang kursinya paling besar, jaringannya paling kuat misalnya kan, ya tentunya biaya operasional juga agak berbeda, katakanlah begitu ya. Ya dalam hal penyediaan saksi misalnya, ya jumlah kaos, atribut dan lain sebagainya. Tetapi ada partai yang secara kuantitas struktur gitu dan jaringan mungkin juga agak lebih kurang gitu. Jadi perbedaannya hanyalah di situ. tadi kan Kang Bima bilang partai itu beda-beda ya, misalnya ketentuannya balik lagi ke calonnya. Apa emang nggak ada penyeragaman peraturan gitu Kang di partai-partai itu? Bisa kok ada yang bisa yang harus bayar mahar yang ini enggak, yang ini tergantung kedekatan kita dengan internal, gimana Kang? Aturan itu sama semua. Nggak ada aturannya itu membayar partai, itu nggak ada. Oke. Tetapi namanya politik ya, ada panggung depan, ada panggung belakang. Di panggung depan itu yang terlihat, di panggung belakang itu nggak terlihat. Ya, dan ada politik formal yang resmi, ada politik informal. Jadi selalu seperti itu. Ya, tinggal persoalannya sang calon, sang kandidat itu sejauh mana bisa mengendalikan yang depan dan yang belakang, yang formal dan informal ya. Ya kalau saya berprinsip, saya tidak mau tersandra. Saya tidak mau terjebak dengan permainan-permainan yang merugikan saya di kemudian hari gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Kang. Kang Bima kan kayaknya berpotensi sebetulnya untuk maju ke tingkat nasional. Tapi kenapa malah bermain di area lokal dulu nih Kang? Sederhana jawabannya. Sederhana. Saya tinggal di Bogor, lahir di Bogor. 5 generasi saya itu orang Bogor. Oke. Ayah saya dan ibu saya almarhum itu bilang ya sebaik-baiknya umat itu yang memberikan manfaat bagi yang lain. Ya kalau saya hidup bermanfaat bagi warga sekitar kota kelahiran saya itu sudah cukup. Sudah cukup. Luar biasa. Ada nanti ke depannya untuk lebih luas lagi, tidak hanya di Bogor? Rencananya Kang? Enggak, saya Tetap di insya Allah Bogor? menjalani babak demi babak. Yang lainnya itu sudah ada yang mengatur di atas ya. Tetapi babak ini yang kita jalani dulu, kita fight dulu untuk babak yang ini. Oke, selamat berjuang Kang Selamat kalau berjuang. begitu selama 5 tahun ke Sukses. depan. Ya, makasih. Sukses, semoga Bogor menjadi lebih baik ya Kang. Amin. Oke, dan kami masih memiliki informasi lainnya di atas.